Kok sekarang banyak Sunda wiwitan sih, istilah Sunda wiwitan sih? Itu loh pertanyaan dari masyarakat. Rugi masyarakat Sunda itu mengembangkan konsep kedepannya dengan Sunda wiwitan. Sunda itu Islam, sudah diproklamirkan oleh Kian Santang. Kian Santang itu pergi ke negeri Arab gara-gara ingin mengetahui darahnya sendiri, ingin mengetahui jati dirinya sendiri. Pergi ke Mekah dan ternyata dia tidak bisa mengangkat tongkat yang ditancapkan oleh Sayyidina Ali sehingga keluar keringat darah. Karena itu Kian Santang itu telah tunduk setunduk-tunduknya kepada Islam atau kepada Ali. Karena dia telah mengetahui darahnya sendiri atau jati dirinya sendiri. Kok sekarang banyak Sunda wiwitan katanya. Rugilah orang Sunda menggunakan konsep kedepannya pakai Sunda wiwitan itu. Banyak meraba-rabanya. Dan ingat itu, Sunda wiwitan yang sekarang berkembang itu sangat berbeda dengan Sunda wiwitan di Baduy. Masa Sunda wiwitan ada yang nyembah-nyembah? Kan gak ada dalam Sunda wiwitan seperti itu. Orang Baduy itu kan egaliter. Harusnya gini loh. Harusnya orang Sunda sekarang itu belajar ke Baduy itu ya tentang egaliterisme bahasa. Jadi mempertahankan bahasa yang asli. Kedua itu kemandirian. Itu mandiri. Dia mandiri secara ekonomi. Terus ketiga itu kesederhanaan. Itu yang harus diambil dari masyarakat Baduy. Sebenarnya kan masyarakat Baduy dulu itu dengan Kesultanan Banten itu kan seolah-olah sudah ada semacam deklarasi atau perjanjian lah tidak tertulis. Baduy sendiri itu berasal dari bahasa Arab karena orang Arab menganggap yang mempertahankan budaya asli Arab itu disebut Baduy atau Badawi ya. Makanya digunakanlah kata Baduy itu untuk masyarakat Sunda yang asli mempertahankan tradisi. Jadi dulu udah dibiarkan, tidak diutak-atik itu oleh Kesultanan Banten itu. Makanya di masyarakat Baduy sendiri tiap tahun itu ada istilah seba ke ibu kota Banten itu udah kompromistis yang sangat bagus sebenarnya, bahwa masyarakat Baduy itu ya dipertahankan tentang tradisinya. Orang Baduy itu mau menggunakan Sunda wiwitan terserah, tidak pernah diutak-atik dari dulu juga. Nah sekarang masalahnya Sunda wiwitan sekarang itu berbeda dengan Sunda wiwitan masyarakat Baduy. Masa lihat aja di YouTube gak ada itu masyarakat Baduy itu menyembah-nyembah gitu kan. Terus kedua, masa Sunda wiwitan percaya pada Nyi Loro Kidul semacam gitu kan? Kan gak ada itu. Coba tanya orang Baduy itu. Sunda wiwitan gak ada. Sunda wiwitan itu monotisme. Jadi hanya percaya pada satu Tuhan loh ya. Tidak percaya pada tahayul-tahayul gitu. Meskipun dia mempertahankan tradisinya. Tapi nggak tahayul dia. Cuma kepercayaannya yang dipegang yaitu. Karena dogma-dogmanya emang ajarannya seperti itu. Sunda wiwitan sekarang itu kan bercampur aduk dengan kejawen, dengan Hindu-Buddha. Kan itu kan campur aduk. Akhirnya kan tidak asli. Orang Baduy itu monoteisme. Orang Baduy itu hanya percaya pada satu Tuhan. Itu sangat Sunda sekali. Orang Sunda itu dari dulu itu percayanya hanya pada satu Tuhan, monoteisme. Makanya nggak ada permasalahan. Sunda wiwitan Baduy dengan Islam itu dari dulu ya. Ya itu kan nggak diganggu. Yang masalahnya sekarang itu emang orang Sunda itu telah kehilangan jati dirinya, karena kan pertama itu dijajah begitu lama itu kan telah menghilangkan jati dirinya sehingga sangat sulit untuk bangkit. Karena itu sebenarnya
bisa dibangkitkan dengan pemikiran-pemikiran. Jadi bukan dengan istilah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan kita hormatilah orang Padu itu. Tapi kan Sunda Wiwitan sekarang itu kan banyak tahayulnya. Jadi sangat beda sekali. Om sudah wiwitan monoteisme, malah ini nyembah-nyembah gitu kan di YouTube itu kan banyak yang nyembah-nyembah. Jadi jangan-jangan itu bersembunyi di Sunda Wiwitan. Bahkan sekarang itu kan dihubungkan dengan kaum Madraisme itu, Sunda Wiwitan itu. Jadi seolah-olah kan telah melenceng. Karena Sunda itu sekarang itu Islam. Orang Sunda itu sekarang itu harus kembali ke jati dirinya, ke Sunda yang Islam, Sunda yang diproklamirkan oleh Kian Santang. Jadi Islam yang intelek, Islam yang dicari. Kan Kian Santang itu orang yang sangat mumpuni itu, jagoan yang tiada tanding. Kalau jago itu kan perpaduan antara intelektual dan kanuragan. Kedua itu dia kan ingin mengetahui jati dirinya, mengetahui darahnya sendiri. Akhirnya dia pergi ke Mekah dan ternyata tunduk oleh Ali karena tidak bisa mencabut itu tongkat itu petunjuk. Ali itu simbolis Islam, jadi ya tunduknya kepada Islam. Orang Sunda itu tunduknya pada Islam loh ya. Itu jadi orang Sunda sekarang itu Islamnya juga banyak berorientasi ke timur. Ulama-ulama besar Sunda itu kan banyak yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kenapa kita harus mengikuti daerah-daerah lain? Jadi harusnya Islam di Sunda itu sangat intelek. Kian Santang itu intelek loh ya. Dicari pada aslinya, sumbernya jelas, tapi kan tradisi Sunda. Makanya kan ada istilah perpaduan antara tradisi dengan agama itu dengan suatu ungkapan puhun disuhun sara di bawah. Jadi tradisi intelektual nenek moyang itu dijunjung tinggi dan yang jadi pegangannya adalah sara. Sara itu kan syariat Islam gitu. Kan tradisi buhun itu kan orang Sunda itu rasional, kan orang Sunda itu kan hirup akalna, bahwa hidup itu oleh akalnya, kan rasional. Harusnya dengan ada ungkapan gitu itu di Sunda itu Islam itu dikaji secara rasional. Jadi harusnya banyak buku-buku yang dihasilkan oleh ulama-ulama Sunda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.